Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Adrianto. Kami dari kelompok 3 berpikir kreatif. Eh, di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya Rifan Adrianto, kedua Herni, ketiga Alvin, keempat Aldi, dan kelima Riki Akbar. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan tentang ide bisnis dari kardus, yang dimana kami akan membuat ide bisnis kardus dalam bidang celengan. Kalian mungkin terbiasa dengan celengan ataupun buat tabungan seperti layaknya celengan ayam yang bisa dipecahkan. Nah, di sini kami akan membuat ide bisnis berbasis kardus, yang dimana celengan ini berfungsi untuk menabung banyak hal, seperti tabungan untuk koin 500 dan 1000, ataupun uang nominal 1000, 2000, 5000, dan 10.000. Nah, di sini kami membuat celengan bernuansa simpel tapi aman, yang dimana kami akan membuat celengan kotak itu seperti wadah tisu, tapi di tengahnya tuh ada buat masukin uang. Nah, di situ tidak itu saja, tapi kami akan membuat juga penutup yang bisa digeser agar bisa menutup si lubang itu, karena menghindari hewan-hewan kecil seperti kecoa, semut, dan rayap. Nah, di sini kami juga membuat beberapa varian warna. Nah, saya di sini membuat varian warna hitam. Nah, apa bedanya dengan varian-varian warna lain? Di sini saya akan menjelaskan varian warna hitam terlebih dahulu sebelum teman-teman saya. Nah, varian warna hitam ini memiliki warna yang gelap seperti warna ini, dimana warna hitam ini akan gelap, dan dalam warna tabungan ini, yang dimana apabila tidak ada cahaya ataupun lampu, dia tidak akan kelihatan. Nah, kenapa warna hitam? Karena warna hitam itu identik dengan warna yang tidak ada kecerahan, ataupun ibaratnya tuh nggak ada harapan. Namun bagi saya pribadi, warna hitam itu bukanlah warna yang tidak ada harapan, tetapi warna yang netral. Karena di dalam warna hitam ini terdapat beberapa hal, seperti warna elegan, warna karismatik, ataupun warna yang ibaratnya tuh tidak terlihat orang ataupun menarik attention atau perhatian. Nah, di sini saya membuat warna hitam itu agar celengan itu seperti itu. Karena membuat celengan warna hitam itu akan seperti, wah, itu celengan itu kok warna hitam, gak terlihat menarik sama sekali. Nah, kan orang-orang berpikir, wah, celengan pasti itu isinya sedikit, padahal orang yang menabung di celengan itu mungkin saja isinya udah 1 juta lebih ataupun di atas 500.000. Nah, seperti itu. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Herni. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Herni. Di sini saya berperan sebagai topi warna biru. Dalam dunia bisnis, warna biru digunakan sebagai warna korporat karena sebagian perusahaan menggunakan warna biru untuk warna utama. Hal ini dikarenakan warna biru memberikan kesan yang profesional dan menggambarkan kepercayaan, perasaan, dan pemikiran yang tenang.
Tanggapan saya mengenai produk celengan yang berbahan kardus sangat aman untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang karena tidak akan merusak dan mencemari lingkungan. Selain itu, celengan kardus cukup berdampak positif karena mempunyai kelebihan tidak akan merusak uang yang ada di dalamnya, akan terhindar dari lembab dan kerusakan. Di dalam produk celengan harus menambahkan aksen menarik yang bisa mencerminkan produk dari segi kualitasnya. Pemakaian bahan dasar kardus tidak akan membuat produk kelihatan kuno, justru sebaliknya akan membuat produk terlihat menarik dengan keunikan yang mempunyai kesan melekat, elegan, dan simpel. Halo, saya Alvin Prasetya. Di sini saya memilih topi berwarna putih. Topi berwarna putih melambangkan pemikiran yang objektif, fakta, dan informasi. Saat seseorang memakai topi putih, mereka fokus pada data yang ada, mencari fakta, angka, dan informasi terkini. Topi putih memungkinkan untuk melihat situasi secara objektif. Dalam penggunaan topi putih, tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tanpa membiarkan emosi atau penilaian subjektif yang mengganggu. Ini membantu dalam menghadapi masalah secara logis dan rasional. Berikut saya akan menuangkan karakteristik topi berwarna putih ke dalam konteks bisnis celengan. Yang pertama adalah objektivitas. Dalam bisnis celengan, pemakaian topi berwarna putih akan menyoroti pentingnya melihat data dan fakta terkait kinerja keuangan celengan tanpa adanya interpretasi emosional. Tim manajemen atau pemilik bisnis akan menggunakan topi berwarna putih untuk menganalisis laporan keuangan, tren pengeluaran dan pemasukan, serta proyeksi keuangan tanpa dipengaruhi oleh preferensi pribadi. Lalu berikutnya adalah pemahaman yang mendalam. Topi berwarna putih akan membantu dalam mengumpulkan dan analisis data terkait performa bisnis celengan dengan cermat. Ini bisa meliputi jumlah tabungan, tingkat bunga yang diberikan kepada nasabah, biaya operasional, dan lain-lain. Dengan memahami secara mendalam aspek-aspek ini, pemilik bisnis dapat membuat keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Lalu yang terakhir adalah evaluasi berkelanjutan. Pemakaian topi berwarna putih ini juga berarti melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap performa bisnis celengan. Analisis rutin terhadap data keuangan akan memungkinkan identifikasi pola-pola baru atau potensi risiko yang memerlukan tindakan korektif. Dengan memakai topi berwarna putih, bisnis celengan dapat memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan pemahaman yang jelas tentang kondisi bisnis saat ini dan proyeksi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ricky. Di sini saya memerankan sebagai topi berwarna merah. Merah ini melambangkan emosi dan amarah. Tapi dapat diartikan juga bahwa pengguna topi merah ini berarti mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan dengan emosi atau institusinya. Maka tanggapan saya mengenai produk celengan yang berbahan dari dus bekas adalah ini sangat baik dan dapat mengurangi limbah dari bahan-bahan yang sudah terpakai. Tetapi ada beberapa sisi juga yang banyak harus dilihat, terutama dari jenis celengan dus bekasnya sendiri. Dapat dipilih dari jenis-jenis kardus yang baik, yaitu yang tidak bergelombang dan juga terbuat dari yang bahan daur ulang kayu ataupun sintetis, karena dusnya lebih tahan lama. Yang kedua sendiri, celengan dari dus bekas ini sendiri harus dapat melihat estetika dan karakteristik dari bentuknya, sehingga ini sangat baik dan eye catching untuk dapat dijual. Yang ketiga sendiri, dus bekas ini juga harus dibuat dengan teknologi yang anti air dan juga anti lembab, sehingga dapat digunakan pada jangka waktu yang lama dan uang yang ada di dalam celengan dus bekas ini bisa aman. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aldi sebagai topi kuning. Baik, saya di sini akan memaparkan suatu kerajinan tangan yang berbahan dasar dari kardus bekas. Bahannya itu sendiri mudah didapatkan dan pemanfaatannya itu sangat banyak. Contohnya saya sekarang membuat celengan dari kardus bekas. Celengan dari kardus bekas itu mudah
membuatnya, dan bahannya pun banyak, dan kita bisa memanfaatkan limbah kardus bekas itu sendiri. Walaupun belum memiliki warna, kita bisa memberi warnanya dengan kesukaan kita sendiri. Contoh, warna kuning memberikan energi dan kecerahan. Untuk itu saya senang bisa memanfaatkan limbah kardus bekas itu untuk dibuat kerajinan tangan, yaitu celengan kardus, yang dimana kita bisa mengurangi limbah kardus untuk memanfaatkan menjadi kreativitas hal yang bisa digunakan untuk jangka panjang. Celengan kardus itu sendiri tak kalah bagus dengan celengan lainnya. Untuk itu, pemanfaatan kardus dalam pembuatan celengan hal yang tepat. Selain memanfaatkan kardus bekas, itu juga bisa menyimpan uang saku kita dalam celengan yang kita buat. Jadi kita mendapatkan keuntungan dari media kardus. Selain dapat membuat celengan, kita juga bisa menabung dalam celengan itu sendiri. Terima kasih. Jadi itu penjelasan dari saya, Rifan Reki, dari Teh Herni, dari Kang Alvin, dari Kang Riki, dan Kang Aldi. Dari penjelasan kami sesuai warna masing-masing. Jadi kesimpulannya ada 3. Yang pertama, positif, ibaratnya tuh kesimpulan bernuansa positifnya. Yang pertama, celengan itu bagus untuk disimpan di rumah alias opsional. Siapa tahu mungkin ada recehan yang ibaratnya tuh gak mau dibawa keluar rumah ataupun keluar dari kosan, jadi bisa disimpan di celengan, yang dimana gampang dibuat celengan kardus ataupun gampang juga beli dengan harga yang relatif murah. Selanjutnya, yang kedua dari positive thinking membuat ide bisnis celengan kardus ini adalah simple dan tidak membuat biaya yang mahal, karena mungkin 10.000 sudah cukup membuat hal ini dengan beberapa bahan yang ibaratnya tuh gampang dicari, seperti kardus bekas dari produk beli di warung dengan harga 1.000-2.000, terus mungkin cetakan lem dengan harga 2.000-3.000, dan mungkin gunting yang bisa dipakai untuk beberapa banyak kardus celengan. Dan yang selanjutnya, negatif dari membuat ide bisnis kardus ini adalah rentan untuk rusak, karena kardus ini berbahan seperti kertas. Apabila terkena air, maka kardus ini akan lecet atau hancur lebur, karena kardus ini kan tidak seperti kayu ataupun keramik, yang dimana apabila terkena air hujan atau terkena air apapun, keramik dan kayu ini akan sedikit ibaratnya tuh bisa bertahan dari air. Namun apabila kardus yang terkena air itu akan menimbulkan beberapa rembesan air ini yang nanti kelamaan akan lapur dan rusak. Selanjutnya, yang ketiga, tadi setelah kekurangan dan kelebihan dari ide bisnis kardus celengan ini, yaitu kami menjual kardus celengan ini dengan harga mungkin kisaran di bawah 5.000. Mengapa? Karena kami tidak akan membuat celengan yang terlalu besar, tetapi yang kecil, yang dimana kami pribadi membuat celengan kardus ini tujuannya untuk menyimpan uang receh yang tidak terpakai dan tidak akan dibawa keluar, sehingga para masyarakat pun bisa menyimpan uang dengan aman. Karena dari kami pribadi banyak juga melupakan bahwa uang receh itu penting, karena sebagai masyarakat yang sering membeli jajanan, sering ada kembalian dari 100 perak
200 perak, 500 perak, ataupun 1000. Nah, sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ibarat presentasi dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.